Oke, halo sahabat MC, kembali lagi dalam video kali ini kita akan membahas suatu topik baru ya teman-teman, yaitu topik tentang asam dan basa. Oke, jadi topik ini nih sangat dekat banget dengan kita teman-teman, karena di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali zat-zat yang bersifat asam dan basa yang bisa kita temukan. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya teori asam dan basa. Kemudian kita juga akan membahas tentang sifat, tipe, dan kekuatan asam dan basa. Yuk kita mulai dengan yang pertama tentang teori asam basa. Jadi asam basa di sekitar hidup kita itu banyak sekali, termasuk buah-buahan yang kita makan. Itu biasanya terkadang ada yang rasanya asam kan. Nah, itu adalah salah satu zat asam yang bisa kita temukan. Termasuk sabun dan obat-obatan terkadang juga mempunyai sifat asam dan basa tertentu yang berfungsi untuk dengan tujuan tertentu dalam kehidupan kita ya. Nah, di dalam teorinya untuk mendefinisikan asam dan basa itu ada 3 teori yang mendasari gitu ya teman-teman ya, yang dipakai sampai saat ini untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan asam dan apa sih yang dimaksud dengan basa. Nah, yang pertama itu adalah teori asam basa Arrhenius, kedua itu adalah teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga itu adalah teori asam basa Lewis. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama terlebih dahulu, yaitu Arrhenius. Di dalam teori Arrhenius, misalkan saya punya zat HXZ kemudian menghasilkan XH+ dan ZX-. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di sini terjadi namanya reaksi ionisasi kawan-kawan. Jadi dari suatu senyawa HXZ itu menghasilkan H+ di sini. Nah, menurut teori Arrhenius, asam itu adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+. Oke, di dalam air itu dia melepaskan H+. Ini H+-nya. Oke, dan asam Arrhenius dapat dirumuskan sebagai HXZ dalam air mengalami ionisasi seperti yang ada ini. Nah, untuk zat yang hasil ionisasi berapa banyak H+ yang dihasilkan itu disebut dengan valensi asam, kawan-kawan. Disebut dengan valensi asam, sedangkan ion negatifnya yang dihasilkan itu disebut dengan ion sisa asam. Oke, ion sisa asam. Ya. Jadi di dalam teori ini mengatakan bahwa asam Arrhenius itu adalah suatu zat yang kalau dilarutkan dalam air itu akan menghasilkan H+. Nah, H+ ini terkadang digabungkan dengan air kawan-kawan, menghasilkan H3O+. Nah, jadi H3O+ itu adalah sama seperti H+ ditambah H2O. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, ini kalau asam. Kalau basa seperti apa? Kalau basa bentuknya seperti ini kawan-kawan senyawanya, MOHX. Maka ketika di dalam air dia akan mengalami ionisasi lagi, menghasilkan MX+ dan XOH-. Nah, jadi menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Gitu ya, OH-. Nah, jumlah OH- yang dihasilkan dalam reaksi ionisasi itu disebut dengan valensi basa. Oke? Jadi di dalam teori asam basa Arrhenius ini adalah kesimpulannya. Jadi asam itu adalah zat yang bila dilarutkan dalam air mengalami ionisasi dengan membentuk ion hidrogen H+ sebagai satu-satunya ion positif. Misalkan HCl membentuk H+ dan Cl-. Kalau basa maka dia menghasilkan OH-. Nah, kelemahan dari teori asam basa Arrhenius ini adalah pengertian asam basanya masih sangat sempit kawan-kawan, karena harus berada dalam pelarut air dan tidak bisa menjelaskan pelarut air di dalam reaksi asam basa. Oke, maksudnya peran pelarut lain ya, maksudnya ya di dalam reaksi asam basa gitu ya. Jadi di sini ini kelemahannya, terutama karena definisinya yang sangat sempit karena harus menggunakan pelarut air. Oke. Nah, berikutnya itu adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, ini diusulkan oleh 2 orang tokoh yang namanya Bronsted dan satunya lagi adalah Lowry. Nah, apa yang dikatakan oleh dalam teori Bronsted-Lowry ini adalah asam adalah spesies yang memberi proton. Oke, asam adalah spesies yang memberi proton, sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton. Oke, spesies yang menerima proton. Jadi misalkan saya punya HCl, HCl ini akan melepaskan H+, H+-nya akan ditangkap oleh H2O. H+ ini adalah dalam bentuk proton, kawan-kawan. Nah, di sini maka membentuk Cl- dan H3O+. Oke, H3O+. Nah, jadi di teori ini asam Bronsted-Lowry, asamnya itu adalah pendonor proton yang melepaskan H+, sedangkan basa itu yang menerima proton. Dalam hal ini adalah H2O yang menerima H+. Seperti itu.
Nah, setelah suatu asam melepaskan H+, maka asam itu akan menghasilkan suatu yang disebut dengan basa konjugasi. Jadi setelah melepaskan satu proton, suatu asam membentuk spesies yang disebut dengan basa konjugasi dari asam tersebut. Oke, jadi asam melepaskan H+, maka membentuk sisa asamnya itu adalah disebut dengan basa konjugasi. Jadi misalkan kalau saya punya HCl-nya H+-nya dilepaskan, maka Cl-nya itu menjadi basa konjugasi, kawan-kawan. Nah, kalau H2O melepaskan H+, maka OH- itu adalah basa konjugasi, dan seterusnya. Nah, sama juga dengan basa. Kalau tadi asam melepaskan H+ membentuk basa konjugasi, kalau di sini kalau basa sudah menerima H+, maka dia akan membentuk asam konjugasi. Jadi misalkan saya punya NH3 menerima H+, maka membentuk NH4+, ini disebut dengan asam konjugasi. Seperti itu ya. H2O juga sama. Jadi yang sudah menerima H+ itu akan membentuk asam konjugasi. Nah, jadi di dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang dapat memberikan proton atau donor proton, basa itu yang menerima protonnya. Kelemahannya di sini berlaku di semua pelarut. Memang sudah berlaku di semua pelarut ya. Namun terbatas untuk zat yang harus memiliki proton atau ion H+. Sedangkan beberapa zat terdapat beberapa zat yang reaksi asam basanya tidak melibatkan adanya proton atau H+. Gitu ya. Jadi kelemahannya hanya terjadi pada zat-zat yang memiliki proton atau H+. Sedangkan kalau zatnya tidak ada H+, maka dia tidak bisa menjelaskan asam basa tersebut. Nah, teori yang sedikit lebih umum itu adalah teori asam basa Lewis. Di dalam teori asam basa Lewis, asam itu adalah spesies yang menerima pasangan elektron. Sedangkan basa itu adalah spesies yang melepaskan pasangan elektron. Maksudnya apa? Jadi misalkan kalau kita punya NH3 di sini, dia punya pasangan elektron bebas ini, kemudian pasangan elektron bebas ini disumbangkan ke Bf3 yang tidak punya pasangan elektron bebas, maka di sini NH3 itu akan berfungsi sebagai basa yang melepaskan pasangan elektron. Sedangkan yang menerima pasangan elektron itu adalah asam. Jadi Bf3-nya berfungsi sebagai asamnya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi teori asam basa Lewis, asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah yang dapat memberikan pasangan elektron bebas. Nah, teori Lewis ini paling umum ya teman-teman ya, yang paling banyak digunakan, apalagi untuk pelarut-pelarut organik. Nah, itu biasanya menggunakan teori Lewis. Oke. Jadi satu lagi untuk ciri asam dan basa, suatu zat dapat menjadi asam jika memiliki kelebihan PeB. Oke. Tidak memiliki kelebihan PeB, artinya dia masih bisa menerima PeB. Lalu kalau zat yang memiliki PeB, maka dia berusaha berfungsi sebagai basa. Oke. Nah, ini kesimpulan kita teman-teman. Jadi Arrhenius, kalau asam itu adalah melepaskan H+, basa melepaskan OH-, gitu ya. Kemudian kalau Bronsted-Lowry, asam mendonorkan H+, basa menerima H+, dan kalau Lewis, asam itu adalah akseptor pasangan elektron bebas. Kalau basa itu adalah pendonor elektron bebas. Baik, kita masuk ke bagian kedua berikutnya, yaitu adalah sifat umum asam dan basa. Jadi sifat asam itu berupa apa aja? Berasa asam, bersifat korosif, menghasilkan H+, memerahkan lakmus, pH kurang dari 7, bereaksi dengan logam dan bereaksi dengan basa melalui reaksi netralisasi. Nah, kalau sifat basa rasanya pahit, licin, kaustik, membirukan lakmus, pH lebih dari 7, menghasilkan OH- dan bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Nah, ini adalah beberapa sifat asam dan basa. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tipe dari asam basa ya. Nah, tipe asam basa itu dibagi berdasarkan beberapa karakter atau kriteria. Pertama, berdasarkan jumlah H+ dan OH-, kawan-kawan. Kalau dia memiliki satu H atau melepaskan H+, maka disebut asam monoprotik. Kalau melepaskan 2 H+, diprotik. Kalau melepaskan lebih dari 2, itu poliprotik. Sama seperti basa, kalau melepaskan 1 OH-, monoprotik, 2 OH-, diprotik, melepaskan lebih dari 2, poliprotik. Oke. Kemudian berdasarkan atom lain yang diikatnya, ada asam biner, artinya mengikat satu unsur lain selain H, hanya mengikat satu unsur lain. Kalau asam oksi mengikat senyawa lain yang memiliki adanya oksigen. Dan kalau asam organik berarti yang dihasilkan secara organik. Nah, biner juga sama, OH-nya akan mengikat satu logam lain.
Kalau basa organik berikatan dengan senyawa organik lainnya. Nah, berdasarkan oksidanya ada asam oksida non-logam. Jadi dia asam oksida tapi tidak ada logamnya, dan basa oksida logam yang oksida tapi ada logamnya. Oke. Kemudian berdasarkan kekuatan sifat asam basa ada asam kuat, ada asam lemah, basa kuat dan basa lemah. Gitu ya. Nah, kalau saran saya ingat aja yang kuatnya aja, yang lemah berarti selain yang kuat gitu ya. Jadi kalau yang kuat itu ada HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, HClO4 dan H2SO4, ada 7. Sedangkan kalau basa kuat itu biasanya basa yang terbentuk dari golongan 1A dan 2A gitu ya, NaOH, KOH, LiOH, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, BaOH 2 kali dan SrOH 2 kali. Kalau yang lainnya semua tergolong lemah. Oke. Nah, kekuatan asam dan basa itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh konstanta asam dan basa. Ini yang akan kita pelajari di video berikutnya. Kemudian jumlah ion H+ dan OH- yang dihasilkan. Nah, jumlah ion H+ dan OH- yang dihasilkan itu bergantung dari reaksi ionisasi atau disosiasi yang terjadi. Dan itu tergantung dengan alfa. Alfa itu adalah derajat ionisasi atau disosiasinya. Kalau dia itu adalah asam yang bersifat asam atau basa kuat, maka dia mengalami ionisasi atau terdisosiasi 100% kawan-kawan. Kalau dia lemah, itu hanya sedikit yang terionisasi atau terdisosiasi. Nah, ini ya teman-teman ya gambarannya. Kalau dia strong acid atau asam kuat, awalnya Ha-nya jumlahnya segini, kalau dia terionisasi komplit maka menghasilkan jumlahnya sama, A- dengan H+-nya sama. Tapi kalau dia weak acid atau asam lemah, awalnya segini, asam lemahnya masih banyak, yang terionisasi menjadi H+ dan A- lebih sedikit. Nah, ini adalah asam lemah. Oke. Nah, demikian untuk video kali ini menjelaskan tentang teori asam basa, sifat-sifat umum dari asam basa, dan pembagian atau tipe-tipe dari asam basa. Semoga bisa dimengerti dan membantu kamu lebih memahami materi kimia di sekolah kamu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.